Belum tentu ya pemilih tradisionalnya yang sebelah kanan akan memilih Nasdem, begitu juga pemilih tradisionalnya yang sebelah kiri akan memilih Nasdem. Bisa jadi malah dianggap Pak Surya Paloh ini memainkan high gambling politik, ya, perjudian yang paling tinggi di level politiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Eko di Jangan Salah Arah, channel Ahmad Nur Hidayat. Ya, sebelum kita membahas topik yang akan kita bahas hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi berikutnya. Kali ini seperti biasa kita akan bersama Bang Ahmad Nur Hidayat sebagai narasumber tetap kita. Ya, Bang Matur, gimana kabarnya? Sehat, Bang? Alhamdulillah baik, Bro. Ya, ini beberapa hari ini kita masih hangat ya, masih hangat beberapa isu yang masih terus bergulir ya. Nah, untuk topik kali ini kita masih membahas mengenai hasil Rakernas Nasdem kemarin ya, di mana Surya Paloh mengumumkan nama-nama untuk dijadikan bakal calon presiden. Nah, ini jadi topik pertama kali ini judulnya adalah Anies Baswedan, Andika Pratapta, dan Ganjar resmi 3 besar capres versi Surya Paloh. Upaya Surya Paloh uji politik, ini tanda tanya ya. Jadi mungkin kita akan membaca ini ya, memprediksinya oleh Bang Matnur. Gimana Bang melihat ini Bang? Ya, terima kasih Bro Eko. Saya kira kemarin ya 17 Juni menjadi penutupan Rakernas dari Nasdem dan kelihatan bintangnya adalah Pak Surya Paloh ya. Dan saya khusus untuk mensoroti ya siapa sosok Surya Paloh ini ya. Saya kira beliau ini adalah orang yang sangat lama ya malang melintang di dunia politik sekaligus di dunia bisnis, terutama bisnis media. Dengan memimpin media Indonesia dan Metro TV ya, beliau kemudian menghimpun berbagai tokoh masyarakat yang kemudian mendirikan Partai Nasdem ya. Saya kira Nasdem di periode 2019 kemarin adalah partai politik yang memperoleh paling banyak manfaat karena kursinya meningkat 23 kursi. Ya, dibandingkan dengan PDIP itu hanya meningkatnya 19 kursi. Jadi kalau dilihat dari peningkatan kursi, ya saya kira Partai Nasdem adalah partai yang paling diuntungkan dari pemilu ya tahun 2019 ya, Bu Eko ya. Saya di sini punya datanya. Nah, kalau boleh mungkin saya bisa share bagaimana partai politik perolehan di tahun 2019 ya. Saya kira ini cukup menarik kalau dilihat bahwa Partai Nasdem ini peningkatannya 23 kursi ya, saya katakan tadi, dibandingkan dengan PDIP yang hanya naiknya 19 kursi. Nah, kalau kita lihat ya, peningkatan ini disebabkan karena menurut saya dukungannya Nasdem kepada Pak Jokowi di periode kedua dan dibantu dengan satu mesin politik dan juga logistik ya yang mumpuni sehingga seolah-olah 2019 itu sebetulnya bicaranya bukan tentang Pak Jokowi ya, kalau dalam kursi ya bicaranya tentang Nasdem karena perolehan Nasdem melampaui dari partai-partai lain. Saya kira saya berhenti dulu di situ. Ya baik, Pak Surya Paloh ini pandai membaca ya popularitas masa depan dari tokoh ya. Kita tahu bahwa yang lalu Partai Nasdem juga mengusung Ridwan Kamil ya, gubernur gitu. Ini tentunya ini mempunyai cara pandang yang istilahnya berpengalaman begitu ya, baca, memprediksi arah ke depan gitu ya. Nah kemudian
apa kita lihat peningkatannya seperti yang Bang Matman tadi sampaikan, bahwa kursi di DPR RI itu mempunyai peningkatan yang signifikan. Nah, tapi kira-kira ini sebetulnya kenapa ini dimunculkan gitu, Bang? Kenapa ini dimunculkan, dan untuk mengkerucut kepada satu nama itu sengaja untuk waktunya tidak ditentukan, apakah akan dilakukan lobby-lobby politik dulu, ataukah ini semacam membuka penawaran, siapa nih dari yang ketiga ini yang mau mendekat, yang mau memperjuangkan begitu ya. Jadi membuka sebuah penawaran, atau bagaimana ini, Bang? Ya, saya kira di bagian ini, bagian kedua ini ya, saya kira saya ingin jelaskan siapa sebenarnya Surya Paloh ya. Ini ada yang menulis di kolom YouTube nih, Mas Eko nih. Dari Iswanto. Surya Paloh is the real king makers ya. Saya kira gelar itu bukan gelar yang berlebihan ya. Memang begitulah Pak Surya Paloh. Kalau diingat ketika Ahok muncul ya sebagai calon gubernur, Nasdem inilah, Surya Paloh inilah yang mengatakan Ahok harus jadi gubernur baik itu didukung oleh partai politik ataupun non partai politik. Dalam arti independen ya. Saya masih punya itu, mungkin bisa ditampilkan juga beritanya 2016 itu. Jadi Nasdem di tahun 2016 itu ya, itu memang pendukungnya Ahok. Ya. Dan cukup menarik ya, ketika kita bicara di tahun 2022 ini ya, Nasdem mendukung Anies Baswedan. Surya Paloh mendukung Anies Baswedan yang waktu pilkada gubernur ya itu berseberangan ya, berlawanan dengan Anies Baswedan. Nah, dalam konteks ini kalau menurut saya Pak Surya Paloh ini adalah sosok yang bisa memainkan suasana publik sekaligus juga bisa mengkawinkan dengan berbagai kepentingan, terutama kepentingan para oligark gitu ya. Nah, ini juga terlihat dari pernyataan kemarin yang kemudian menetapkan 3 nama ya, nama untuk jadi capres dari yang diusung oleh Pak Surya Paloh, oleh Nasdem, yaitu Pak Anies Baswedan. Sebetulnya Pak Anies Baswedan ini dalam spektrum politik bisa dikatakan kelompok kanan. Kemudian disebutkan juga nama Ganjar meskipun di urutan ketiga ya. Nah, Ganjar ini dalam perspektif politik ini dukungan kelompok kiri. Jadi Nasdem ini memainkan, ingin mengambil ya semua orang yang bersimpati baik itu di klub kelompok kanan, kelompoknya Pak Anies Baswedan, ataupun di kelompok kiri, di kelompoknya Ganjar. Buat Surya Paloh yang penting mereka tahu bahwa kedua jagoan mereka ini didukung oleh Nasdem. Sehingga Nasdem ya, Surya Paloh ya sedang melakukan satu perjudian politik. Nah, ditambah lagi kemudian sosok nama Andika Perkasa yang bisa diidentifikasikan sebagai sosok yang tengah, sosok yang nasionalis. Jadi ini menarik, di Nasdem ini ketika mencalonkan 3 nama capres, dia ambil kelompok paling kanan, dia kelompok tengah, dan kelompok paling kiri. Ya, ini apa maksudnya? Maksudnya tidak lain adalah ingin menunjukkan bahwa Nasdem sedang mempersiapkan diri menjadi partai yang paling besar di 2024 nanti. Surya Paloh melihat satu kesempatan karena komunikasinya yang luas dengan elit politik dan juga elit ekonomi, dan juga dia membaca bagaimana kecenderungan rakyat terkait pencapresan ini, dia ambil semua. Dan saya kira meskipun itu adalah satu hal yang agak aneh dalam spektrum politik kita, karena mengumpulkan seluruh spektrum untuk menjadi dalam didukung oleh satu kekuatan. Malah yang akan dihadapi oleh Nasdem adalah ketika Nasdem nanti kemudian memilih satu di antara 3 itu nanti, nah disitulah Nasdem mulai menjadi satu bulan-bulanan atau satu apa istilahnya nyinyiran dari kandidat, dari pendukung kandidat yang tidak masuk dalam pencapresan. Nah, ini menurut saya juga salah satu hal yang sangat beresiko ya buat Nasdem. Makanya saya kira judulnya tepat ya, bahwa
Anies Baswedan, ya, Andika, Ganjar di bawah perjudian politiknya Pak Surya Paloh. Karena Pak Surya Paloh ini sedang melakukan satu manuver yang cukup berbahaya sebenarnya, yang dia merangkul semuanya, tetapi dia belum memutuskan. Karena yang diputuskan cuma satu, ya. Dia akan memutuskan, dan ketika hanya satu yang diputuskan, dua kandidat, pendukung dari dua kandidat ini akan marah dan akan mendapatkan satu seperti serangan balik gitu ya. Dan saya kira ini kalau tidak dihandle dengan baik, ya, bukannya alih-alih mendapatkan satu efek elektoral, tetapi malah tergerus dari efek elektoral. Nah, kalau kita ingat juga, Bro Eko, di tahun 2016, saya kira Nasdem mengalami satu persoalan di DKI, ya, karena di DKI ternyata yang menang kan Anies Baswedan. Makanya pemilu 2019 suara Nasdem di DKI tidak cukup bagus. Ya, karena tadi perjudiannya kepada Ahok, ya, kemudian Ahok kalah dan akhirnya punya efek kepada Nasdem. Ya, tetapi di daerah lain, ya, karena ada faktor yang lain, faktor mesin politik dan logistik, di daerah lain itu Nasdem malah mendapatkan suara, sehingga secara total nasional mendapatkan tambahan 23 kursi dibandingkan partai lain Nasdem yang tertinggi, ya, mendapatkan tambahan kursinya gitu. Nah, lagi-lagi ini adalah satu, menurut saya, ya, satu kecerdasan dari Pak Surya Paloh. Dan apakah pertanyaannya adalah apakah kecerdasan ini akan membuahkan hasil buat Pak Surya Paloh dan buat Nasdem, di mana Pak Surya Paloh ingin menjadi seorang the real kingmaker buat pemerintahan dan buat policy makers di Indonesia. Nah, ini menjadi tanda tanya besar saya kira. Gitu, Bro. Nah, ini Bang, apa istilahnya, kan tadi seperti Bang Madul bilang, Anies itu representasi kanan, ya, kelompok kanan, Ya. dengan Ganjar kelompok kiri dan Andika itu tengah. Nah, bukankah itu perspektifnya dari pendukung, ya? Karena Anies sendiri kan sebetulnya dulu pendukung Pak Jokowi yang didukung oleh kelompok kiri begitu. Nah, ini apa istilahnya, bagaimana pandangan mengenai ini nih? Apakah ada kemungkinan Anies pun istilahnya diusung oleh berbagai kalangan tadi, kelompok tadi istilahnya? Iya. Karena melihat misalkan Pak Andika sendiri kan belum banyak diketahui orang. Apakah ada itu jadi kemungkinan poros ketiga, kelompok tengah gitu ya? Apakah terlihat ada begitu? Ya, begini, Pak Surya Paloh ini jeli, ya. Jadi memilih ini 3 nama itu adalah untuk posisi capres, bukan cawapres. Ya, Pak meskipun di DPW, ya, seluruh DPW Nasdem kalau kita perhatikan adalah menyebutkan nama Pak Erick Thohir, bahkan suara Erick Thohir lebih tinggi dibandingkan suara Andika. Tetapi Erick Thohir tidak dipilih oleh Pak Surya Paloh. Kenapa? Karena Pak Erick Thohir ini memang bukan capres, gitu loh. Cara membacanya Pak Surya Paloh melihat ini konteksnya adalah menjaring capres, dan menurut Pak Surya Paloh mungkin, ya, Pak Erick Thohir ini kapasitasnya adalah sebagai cawapres. Ya, karena beliau satu bukan orang, apa istilahnya, bukan orang asli Indonesia, ya. Yang kedua terlalu high class, ya, gimana pun juga dibuat merakyat itu Pak Erick Thohir itu tidak bisa kelihatan merakyat gitu, ya. Karena dari kecil kan nggak pernah susah gitu, ya. Jadi kelihatan susah didandanin seperti merakyat, apalagi seperti Pak Jokowi gitu. Makanya Pak Erick Thohir tidak dicalonkan. Yang dicalonkan adalah Pak Andika. Nah, Pak Andika ini punya karisma sebagai pemimpin, ya, calon pemimpin, ya, karena beliau sekarang kan Panglima aktif TNI, dan saya kira nanti Desember akan pensiun dan bisa jadi akan mencoba pertarungan politik untuk 2024, ya, why not gitu kan, karena Pak Andika juga kan punya satu kekuatan atau apa istilahnya, meskipun bukan partai politik, ya, partai politik yang belum jelas, tetapi melihat dari keluarganya, ya, ayah mertuanya, bapak mertuanya kan termasuk sosok yang disegani dalam konteks perpolitikan di Indonesia gitu.
Nah, jadi saya kira Pak eh, Pak Surya Paloh ini menempatkan 3 nama yang menurut dia paling banyak pendukungnya, dan lagi-lagi ya niatnya adalah membuat efek elektoral di 2024. Bagaimana caranya? Ada keinginan kuat dari Pak Surya Paloh ingin menjadikan Nasdem ini partai terbesar di 2024. Jadi kalau itu misinya, logis melakukan hal seperti ini, karena pastinya ketika yang jadi partai terbesar dia tidak mau masuk ke isu pembelahan. Dan kalau kita lihat menghimpun semua kelompok kiri, kelompok tengah, kelompok kanan di dalam satu paket, ya namanya 3 capres versi Nasdem, saya kira itu adalah salah satu langkah logis ketika Pak Surya Paloh ingin menjadikan Nasdem sebagai partai terbesar di 2024. Pertanyaannya adalah apakah akan berhasil? Ya, saya katakan ini perjudian yang sangat tinggi, dalam arti belum tentu ya pemilih tradisionalnya yang sebelah kanan akan memilih Nasdem, begitu juga pemilih tradisionalnya yang sebelah kiri akan memilih Nasdem. Bisa jadi malah dianggap Pak Surya Paloh ini memainkan high gambling politik, ya perjudian yang paling tinggi di level politiknya gitu. Nah, ini tentu tanya dalam perjudian kan ada resiko, tetapi juga ada satu ekspektasi manfaat yang akan didapatkan. Nah, kalau resikonya bisa diminimalisir oleh Nasdem, mungkin saja apa yang menjadi keinginan Pak Surya Paloh menjadikan Nasdem sebagai partai terbesar di 2024 nanti itu tercapai. Kita tidak tahu. Saat ini kita masih menganggap ini adalah masih satu fenomena yang beresiko begitu. Saya ingin juga mengundang, saya kira Bro Iko, itu ada Bang Ramli Kamidin, yang mungkin Bang Ramli juga punya satu pandangan. Kenapa Pak Surya Paloh memilih 3 nama ini, dan kenapa kemudian Pak Surya Paloh ini ingin menjadi the real kingmaker? Apakah sanggup untuk memiliki kapasitas menjadi the real kingmaker itu? Silakan Bang. Assalamualaikum Bang Ramli, apa kabar? Gimana pagi ini? Masih mute Bang? Masih mute? Ya. Oke. Udah bagus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Barangkali ada Jadi, yang kalau saya ikuti perkembangan yang tadi Pak ANH menyampaikan ini, saya kira rasional itu. Cara berpikirnya saya kira sudah benar itu. Walaupun dia mungkin belum terlalu kenal dekat Pak Surya Paloh. Kalau saya ini kan bekas anak buahnya Surya Paloh. Jadi tahu betul saya. Dia ini tipe kepimpinannya itu solidarity maker. Polanya itu dia mengikuti jejak Bung Karno betul. Nah, dia memainkan peranan besar yang sekarang sebagai yang bukan, dia katakan ada orang bilang katanya dia mau jadi kingmaker, itu otomatis saja. Otomatis dia akan memainkan peran besar itu, dan dia sudah yakin dengan posisi Nasdem sekarang, dia harus memainkan peran besar lagi, tinggal 2 tingkat, 3 tingkat lagi dia akan bisa menjadi partai terbesar dan kemungkinan akan memenangkan pemilu 2024. Saya duga saya sepakat. Kenapa? Karena cara dia melakukan merekomendasi curi star, kalau katakan begitu, kalau istilah mungkin agak sedikit negatif, tapi sebenarnya itu dia curi star. Jadi orang masih ragu ini segala macam, dia curi star. Dia memainkan peran itu. Nah, yang hebatnya, yang herannya, yang bukan yang hebat, yang sedikit menjadi pikiran kita melihat hasil daripada katakanlah pooling di kalangan Partai Nasdem antar dari grassroots mereka, wilayah sampai dengan cabang. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang muncul di selain 3 ini ada, tapi yang paling dominan itu adalah 3 ini. Malah kayak Prabowo hampir disebut tapi cuma ada 1-2. Puan Maharani disebut cuma ada 1-2. Yang lain-lain pun begitu, yang adanya sudah muncul tapi yang sudah real, yang sudah diperbincangkan hebat, malah justru tiba-tiba muncul di antara 3 itu bukan Prabowo, Andika yang di tengah. Kenapa ini? Ya ini saya kira Andika kan dengan kalau kita lihat hitung dari wilayah cumanya sekitar 13. Ya, tadi juga sudah dikemukakan. Sementara
Erick Thohir itu ada sekitar 15 wilayah, 15 atau 16 juga. Tapi kan di sana ada posisi yang akan memberikan suara, mungkin juga pengurus pusat, ada organisasi underbow, atau dengan Surya Paloh sebagai PBB sendiri kan dia perlu bagi suara. Nah, mereka tumbuh dan itu memang betul kemungkinan itu karena si Erick Thohir pun tidak bisa diposisikan sebagai capres. Jadi ini kan yang dia mau dicalonkan ini kan capres bukan cawapres. Nah, posisi Erick Thohir itu lebih pada cawapres kalau lihat dari ininya ya. Nah, sekarang itu 3 orang itu. Nah, 3 orang ini menurut saya ini sebuah mozaik demokrasi pilpres yang memang yang diinginkan oleh Surya Paloh. Jadi memainkan peran besar dan semua elemen tak peduli dengan siapapun, semua elemen bangsa itu harus berada di situ. Dan dia berkali-kali pidato, kalau tidak bisa menjadi partai nasionalis yang betul-betul berpikir nasionalis, lebih bagus dibubarkan aja nih. Itu kan cara dia memainkan peran. Nah, dia tidak pernah menyentuh hal-hal yang bersifat yang sedikit sensitif soal agama, nggak pernah dia sentuh itu. Yang dia sentuh nasionalismenya, ilmu agama apapun tapi nasionalismenya. Itu seru, itu lihat cara dia berpidato itu. Frame-nya ke sana. Nah, dengan cara itu, kemudian dia ini kan seorang tipe yang saya bilang tadi, solidarity maker. Dia tidak peduli dengan siapapun. Dan dia menganggap dia bisa besar dari semua. Maka satu keuntungan dari dia tidak ada berambisi untuk jadi presiden. Tapi dia hanya ingin menjadi kingmaker. Mengatur ini semua dengan baik. Dan dia mengatur itu jauh lebih baik. Dan dia mendapatkan orang yang tepat sesuai dengan ini. Dia itulah yang dia inginkan. Dia bisa konflik dengan siapa saja, tapi dia tidak akan bikin konflik itu sebagai sesuatu yang akan menghantam, mengganjal keinginannya. Selalu dengan gaya senyum, dengan gaya merangkul, dengan gaya ini, itu sudah sikap dia. Dan kita lihat, dan akhir-akhir ini, dia menjadikan partai Nasdem itu sebuah partai modern, partai yang bisa menghimpun seluruh elemen bangsa, apapun dia, dan di situ dia melakukannya. Dia mulai dengan menata sekretariatnya yang begitu megah di tengah-tengah kota metro, di tengahnya. Dia tidak mau di pinggir karena mungkin dia punya tempat banyak di pinggir, tapi tidak tepat kalau itu kantor itu ada di pinggir. Dia ingin berada di jantung ibu kota dan itu Menteng diambil. Nah, dia tidak mau kalah juga dengan PDIP yang juga ambil di Menteng. Ya, Golkar malah di pinggir kan. Nah, dia itu sudah hitung-hitungan. Dia punya kelebihan itu adalah menghitung dia dengan hitung-hitung dagang kalau kita bilang. Untung rugi, bagus baik itu semua dia hitung. Dan itu kelebihan dia. Nah, dengan kondisi seperti ini dan dia sudah melakukan pidato bahwa di hari baik, bulan baik, di antara 3 ini semuanya bagus, tapi kita akan menetapkan 1 karena presiden itu cuma 1. Dia ulangi di dalam pidatonya itu. Kalau presidennya itu 3, udah saya serahkan saja kepada ini. Tapi karena presiden ini cuma 1, maka kita harus menentukan 1. Dan kita akan cari di bulan baik, hari baik, kita akan menetapkan. Dan itu sudah terbaca oleh orang. Sudah terbaca siapa yang akan dia ini sudah mulai terbaca. Dengan susunan nama, dengan ini itu juga psikologis. Jadi umpamanya ada 1, 2, 3. Prioritasnya ini pasti 1, 2, dan 3. Kalau 1 tidak, ya kedua. Nah, baru ketiga. Dan ketiga ini sudah jauh. Kenapa? Karena sudah mulai ada gejala bahwa Ganjar tidak begitu tidak begitu ini dia happy dengan berada munculkan di situ. Karena dia Ganjar tetap inginkan keluar dari PDIP, bukan dari partai yang lain. Nah, tapi kita nggak tahu. Kan semuanya bisa terjadi. Bisa tiba-tiba PDIP mungkin bisa bergabung, walau alam. Nggak semua bisa terjadi. Tapi yang jelas SP sudah tetap akan sudah mulai menjadi, semua akan hadir, dia akan mengerucut kepada cara dia untuk memainkan peran besar ini. Dia kingmaker. Dan memang itu pola ini dia punya kelebihan untuk itu. Lihat aja sekarang, sebelum itu kan sudah Pak Surya Paloh datang ke Pak Prabowo datang ke dia, Pak SBY sendiri dengan ininya datang. Sudah mulai orang. Ya, dia sudah memainkan peran besar itu dan dia ini orang masih ragu, dia langsung umumkan.
Orang masih semua orang akan tertuju pandangannya pada dia sekarang. Yang lain cuma masih baru KIB, belum jelas apa yang terjadi di KIB itu, bagaimana ininya nggak jelas juga. Ya kan, ada lagi yang semut merah, gimana nggak jelas semut merah. Ya, tapi dia sudah lewat semua itu, tidak berbacana dia datangkan seluruh jajaran Partai Nasdem, melakukan mukernas, ambil keputusan di mukernas, dan dia umumkan sebagai hebat taktik dan strateginya. Saya kira seorang Surya Paloh adalah politikus yang ulung, memainkan peran-peran besar. Kita teringat pada saat Golkar diambil alih dari Akbar Tanjung ke Yusuf Kala, itu peranan besar dia juga. Jadi memang ini tokoh yang betul-betul jangan dianggap enteng. Saya kira itu dari saya sementara. Sip. Oke, baik. Menarik sekali dari Bang Ramli. Ada tambahan, Bang Mantut? Saya kira saya setuju dengan Bang Ramli sepenuhnya, dan menjadi satu pertanyaan besar adalah apakah Pak Surya Paloh ini benar-benar berkomitmen terhadap Pak Anies Baswedan misalkan, ataupun bahkan terhadap Andika atau terhadap Ganjar. Semuanya masih belum jelas kalau menurut saya. Kenapa? Karena tergantung bagaimana dinamikanya, karena masih panjang ini, masih tersisa saya kira 1 tahun lagi untuk menetapkan siapa calon presidennya gitu. Tapi setidaknya sudah ada 3 nama yang muncul, dan 3 nama ini akan menimbulkan satu percaya diri tentunya. Timnya Pak Anies akan percaya diri, ya, timnya Pak Andika akan percaya diri, dan timnya Ganjar akan percaya diri. Tinggal mana yang kemudian dinilai oleh Nasdem bisa memberikan satu keuntungan yang paling besar. Ini apa istilahnya? Ada perpindahan dulu dukung Ahok, sekarang dukung Anies ya. Mungkin juga diantaranya karena ternyata memang ada prestasinya, ada progres signifikan tentang Jakarta. Itu juga mungkin jadi bahan penilaian sehingga dijadikan kandidat sebagai nilai tawar ya, nilai tawar partai begitu. Oke, kita cukupkan untuk topik pertama. Sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Ahmad Nur Hidayat Channel, dan simak terus, jangan salah arah ya.